Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul risiko kredit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Puspitasari dan teman saya. Nama saya Osis Kristiawati dan saya Emilia Zulakusyana. Dan saya Ahmad Nasrullah Al Kamil. Berikut kami akan memaparkan materi mengenai risiko kredit. Konsep risiko kredit, di sini ada pengertian risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis perusahaan seperti surat dagang, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi kredit perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Nah, untuk klasifikasi kredit, menurut Fidelson Aryani 2004, penggolongan kredit dibagi menurut tujuan penggunaannya. Nah, menurut tujuan penggunaannya itu ada 2. Yang pertama ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Selanjutnya yang kedua ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu maupun kepemilikan. Yang kedua menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya kredit dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang waktunya maksimal 1 tahun. Yang kedua adalah kredit jangka menengah, yang mana waktunya mulai dari 1 tahun sampai 3 tahun. Dan yang ketiga ada kredit jangka panjang, yang mana kredit tersebut memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Lalu yang ketiga ada penggolongan kredit menurut jaminannya. Menurut jaminannya, kredit dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kredit yang tidak memakai jaminan, dan yang kedua ada kredit dengan jaminan. Selanjutnya, sumber resiko kredit. Sumber resiko kredit meliputi resiko konsentrasi kredit, yang mana resiko ini muncul karena penyaluran dana terpusat hanya pada satu pihak, kelompok, industri, sektor atau wilayah geografis tertentu. Yang kedua ada resiko akibat kegagalan pihak lawan. Resiko ini muncul ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada resiko akibat kegagalan settlement. Resiko ini timbul karena terjadi kegagalan dalam penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang sudah disepakati dalam transaksi jual beli instrumen keuangan. Lalu yang terakhir adalah country risk. Country risk adalah resiko yang muncul akibat ketidakpastian kondisi suatu negara, seperti memburuknya perekonomian, kegagalan membayar utang negara, kecelakaan sosial politik, maupun kebijakan
mengelola kredit. Selanjutnya ada pengelolaan kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama dari segi finansial, yaitu tindakan memperpanjang jangka waktu kredit. Yang kedua dari conditioning, di mana metode penyediaan kredit dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah restructuring, yaitu tindakan memberikan tambahan kredit kepada nasabah yang dinilai masih layak. Yang keempat ada kombinasi, yaitu metode kombinasi dari restructuring, reconditioning, dan restructuring. Dan yang terakhir adalah likuidasi jaminan, yaitu penyitaan jaminan. Selanjutnya ada mitigasi risiko kredit. Nah, mitigasi risiko kredit adalah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian kredit. Nah, kredit yang dapat dilakukan diantaranya ada model pemerintah untuk kredit perorangan, ada manajemen portofolio kredit, ada amdal, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, dan juga ada asuransi. Nah, selanjutnya ada penilaian kualitatif, yaitu analisis kredit umumnya menggunakan kedua kerangka penilaian, yaitu 3R dan 5C. Keduanya digunakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya dan dapat diterapkan juga dalam menganalisis risiko kredit perusahaan. Pedoman 3R meliputi 1. Return adalah apakah penggunaan kredit tersebut mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali utang serta bunganya. Yang kedua adalah repayment capacity, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada risk bearing capacity, yaitu kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang mungkin terjadi. Selanjutnya pedoman 5C, yaitu meliputi 1. Karakter, menggambarkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan sifat dan watak peminjam. Yang kedua adalah kapasiti, yaitu menggambarkan kemampuan peminjam dalam melunasi utangnya melalui pengelolaan usaha yang efektif. Yang ketiga adalah kapital, yaitu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan yang dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan. Yang keempat ada kolateral, yaitu merupakan aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman. Kemudian ada condition, yaitu menggambarkan sejauh mana kondisi perekonomian dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi pinjamannya. Selanjutnya yaitu ada penilaian kuantitatif, yaitu tentang rating perusahaan. Rating perusahaan menunjukkan tingkat risiko surat utang, yaitu obligasi atau komersial paper yang diterbitkan perusahaan. Semakin baik rating, maka semakin tinggi kepercayaan investor. Di Indonesia, pemeringkatan dilakukan oleh PT Pelindo, sedangkan di tingkat internasional dilakukan oleh S&P and Moody's. Rating sebelumnya digunakan untuk menilai surat utang, bukan jabang. Ini ada kode yang biasa digunakan untuk menilai perusahaan, yaitu triple A, yaitu resiko sangat rendah dengan tingkat pengembalian sangat baik. Perubahan kondisi keuangan, bisnis maupun ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada double A, itu resiko sangat rendah dengan tingkat pengembalian sangat baik. Perubahan kondisi keuangan, bisnis ataupun ekonomi mungkin sedikit
single A, resiko rendah dengan tingkat pengembalian yang baik meskipun perubahan kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi dapat meningkatkan resiko investasi. Selanjutnya ada triple B, yaitu tingkat pengembalian cukup memadai, namun perubahan kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi berpotensi meningkatkan resiko investasi lebih besar. Selanjutnya double B, yaitu perusahaan masih mampu membayar denda dan pokok pinjaman, akan tetapi kemampuan tersebut rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis dan keuangan. Selanjutnya itu D, instrumen utang menggunakan risiko investasi yang cukup tinggi dan tingkat pengembaliannya kurang terlindungi dari perubahan kondisi ekonomi, bisnis dan keuangan. Selanjutnya itu penilaian C, instrumen keuangan bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar mengalami kebangkrutan. Selanjutnya ada penilaian D, yaitu instrumen keuangan dalam kondisi default atau sudah bangkrut. Kesimpulannya, perusahaan dengan rating triple A memiliki risiko kredit paling rendah, sedangkan perusahaan dengan rating C dan D memiliki risiko kredit yang sangat tinggi. Dari data tersebut kita dapat memperoleh gambaran umum mengenai tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Selanjutnya ada model. Selanjutnya ada penilaian kuantitatif, model scoring teknik. Model scoring teknik digunakan untuk menilai potensi kegagalan bayar suatu perusahaan berdasarkan skor yang dihasilkan dari model tertentu. Di sini ada 3 model. Yang pertama ada model diskriminan. Model diskriminan ini menggunakan Altman Z-score atau Z-Altman. Nah, model ini mengklasifikasikan perusahaan ke dalam 2 kategori, yaitu perusahaan bangkrut dan yang tidak bangkrut. Berdasarkan rasio keuangan, model ini mengklasifikasikan perusahaan ke 2 kategori, bangkrut dan tidak bangkrut. Nah, untuk rumus perusahaan publik, di sini ada 3 jenis rumus. Yang pertama ada rumus untuk perusahaan publik dan yang kedua ada rumus untuk perusahaan non publik. Untuk rumus perusahaan publik ini memakai garis pasar saham, yang mana rumusnya yaitu Z sama dengan 1,2 X1 tambah 1,4 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. Dan yang kedua di sini ada rumus perusahaan non publik, tidak ada harga saham di bursa, jadi untuk rumusnya berbeda. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan 0,717 X1 tambah 0,847 X2 tambah 3,107 X3 tambah 0,420 X4 tambah 0,998 X5. Nah, berikut tabel cut off rank model diskriminan. Nah, di sini ada batas tidak bangkrut, ada model pasar batas tidak bangkrut itu yaitu 2,99, ada model nilai buku yaitu 2,90. Batas bangkrut pada model pasar yaitu 1,81, pada model nilai buku 1,20. Wilayah abu-abu pada model pasar 1,99,
9% per tahun, dan modal ekonomi diperkirakan 7,5% dari nominal pinjaman. Nah, misalkan dana untuk pinjaman itu diperoleh dengan menentukan deposito dengan tingkat bunga 6%, dana tersebut ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah dengan tingkat bunga 6,5%. Bank mengeluarkan biaya operasional sebesar 15 juta per tahun dan kerugian yang dihadapan adalah 1% per tahun. Untuk perhitungannya, yaitu pendapatan dari pinjaman per tahun dibayar dengan modal yang beresiko dikalikan 100%. Pendapatan dari pinjaman per tahun diperoleh dari upah bunga 9% per tahun dari 1 miliar, maka 90 juta ditambahkan dengan 4,9 juta itu dari modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah. Terus dikurangi dengan 60%, 60 juta itu dari penerbitan deposito dengan tingkat bunga 6%. Dikurangi juga dengan biaya operasional selama 1 tahun 15 juta, dan dikurangi dengan kerugian yang dihadapan 1% dari 1 miliar, yaitu 10 juta. Terus dikalikan dengan 75 juta itu dari modal awal ekonomi dari nominal pinjaman. Terus dikalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan 13,2%. Nah, kemudian angka yang dihasilkan ini dibandingkan dengan bunga per tahunnya sebesar 9%, maka disimpulkan bahwa perusahaan tidak akan mengalami risiko kerugian. Selanjutnya yaitu ada menghitung capital at risk, di mana capital at risk adalah modal yang berekspos terhadap risiko kredit. Nah, ini ada suatu contoh bobot risiko versi Basel 1 dari kas aset. Kas bobotnya 0%, pinjaman ke pemerintah 0%, pinjaman ke bank 20%, dan pinjaman ke perusahaan 100%. Untuk contoh soalnya, misalkan lembaga keuangan memberikan pinjaman ke perusahaan sebesar 100 juta, maka aset berbobot risiko dihitung sebagai 100% dikalikan dengan 100 juta dari pinjaman ke perusahaan 100% dikalikan dengan pinjamnya sebesar 100 juta. Totalnya yaitu ada 100 juta. Jika bank disyaratkan memegang 8% sebagai modal, maka bank tersebut akan memegang 8% dikalikan dengan 100 juta. Totalnya ada 8 juta. Nah, dalam hal ini capital at risk adalah 8 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis resiko kredit dengan metode transaction. Metode ini juga bisa dikenal dengan yield curve atau kurva hasil, yang digunakan untuk melihat hubungan antara jangka waktu pinjaman dengan tingkat bunga hasil atau yield dari sebuah obligasi. Secara umum, kurva ini memiliki kemiringan positif, yang berarti semakin lama jangka waktu kredit, semakin tinggi juga yield atau hasil yang diminta karena resiko ketidakpastian di masa depan. Namun dalam kondisi tertentu, kurva ini juga bisa mendatar atau flat, dan juga bisa bernilai negatif atau menurun. Dalam kondisi pasar sempurna, keuntungan dari obligasi pemerintah dan perusahaan diharapkan harus berada pada tingkat yang sama atau yang seimbang. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung obligasi dari pemerintah dan juga obligasi dari perusahaan, yaitu 1 plus RF, di mana RF ini adalah yield atau hasil dari obligasi pemerintah, sama dengan PI, yaitu probabilitas obligasi perusahaan di tangan, dikali 1 plus RI. RI ini adalah yield obligasi dari perusahaan. Berikut adalah contoh penghitungan PI, yaitu dengan nilai 0,97. Jadi probabilitas
Selanjutnya yaitu perhitungan probabilitas default tahun kedua. Untuk tahun kedua dengan cara yang sama PI seperti tadi, yaitu PI sama dengan 1 tambah 0,1 dibagi 1 plus 0,2 dengan hasil 0,92, yang artinya peluang perusahaan untuk tetap bertahan di tahun kedua adalah 92%. Karena perusahaan harus bertahan pada tahun pertama dan tahun kedua secara berurutan, maka probabilitas bertahan untuk tahun kedua dihitung dengan mengalihkan probabilitas bertahan tahun pertama dikalikan probabilitas bertahan di tahun kedua, yaitu dengan PI 0,97 itu adalah probabilitas tahun pertama dikalikan 0,92 yaitu probabilitas tahun kedua dengan hasil 0,89, sehingga probabilitas di default tahun kedua yaitu 1 kurangi 0,89 dengan hasil 0,11. Dengan demikian probabilitas default kumulatif sampai tahun kedua adalah 11%. Perusahaan bisa mengalami default dari aset ini sampai 2 tahun mendatang sebesar 11%. Selanjutnya yaitu probabilitas default marginal tahun kedua. Selain menghitung probabilitas default kumulatif, analisis juga dapat digunakan untuk menghitung probabilitas default marginal, yaitu kemungkinan degrade yang terjadi khusus pada tahun kedua. Untuk menghitungnya diperlukan tingkat bunga forward tahun kedua karena tingkat bunga tersebut tidak dapat diamati secara langsung di pasar. Hubungan tersebut dapat dinyatakan melalui persamaan berikut, yaitu 1 tambah R2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah R1 dikali 1 plus F2, di mana F2 ini adalah forward rate, sehingga dihasilkan 11%. Dengan cara yang sama, tingkat bunga forward perusahaan pada tahun kedua dapat dihitung seperti berikut: F2 sama dengan 1 tambah 0,2 pangkat 2 dibagi 1 plus 0,12 dikurangi 1 dengan hasil 0,29 atau 29%. Probabilitas bertahan dan default marginal pada tahun kedua diraih dengan perhitungan PI dengan hasil 0,86, sehingga probabilitas default di tahun kedua atau marginal adalah 0,14 atau 14%. Selanjutnya yaitu credit matrix, yaitu merupakan metode pengukuran risiko kredit yang menggunakan kerangka value at risk, sehingga volatilitas atau risiko yang sudah diprediksi dapat diukur secara lebih sistematis. Namun penerapan kerangka value at risk yang umumnya digunakan untuk mengukur risiko pasar menghadapi dua tantangan utama dalam pengukuran risiko kredit, yaitu dengan bentuk distribusi yang tidak normal dan kesulitan dalam menghitung korelasi. Perhitungan credit matrix ini dapat dilihat dengan menggunakan dua contoh, yaitu credit matrix untuk aset individu dan juga untuk portofolio dengan dua aset. Pertama ada credit matrix untuk aset individual. Sebagai ilustrasi, analisis risiko kredit dilakukan untuk dua obligasi, yaitu obligasi dengan rating BBB dan juga rating A. Kedua aset tersebut akan dihitung dengan menggunakan credit matrix. Obligasi BBB mempunyai jangka waktu 5 tahun dengan beban bunga 6%. Nilainya $100 masuk dalam kategori senior unsecured atau tanpa jaminan. Obligasi A mempunyai jangka waktu 5 tahun dengan beban bunga 5%. Nilai nominalnya sama seperti rating BBB dan masuk dalam kategori senior unsecured juga. Berikut adalah tabel rating inflation dan juga rating forward rate. Jika obligasi tersebut di-upgrade menjadi rating A, berapa nilai obligasi tersebut pada akhir tahun depan sebelum terima beban bunga, yaitu dilakukan dengan rumus V sama dengan 6 plus 6 dibagi 1 plus 3,72% ditambah 6 plus 1 6 dibagi 1 plus 4,32 dipangkat 2 ditambah 6 dibagi 1 plus 4,98
dipangkat 3 ditambah 106 1 tambah 5 22% dipangkat 4 dengan hasil 108,66. Selanjutnya yaitu ada tabel nilai obligasi pada saat kebangunan dan juga hasil penilaian ulang obligasi BBB. Selain nilai rata-rata dan standar deviasi diperoleh sebelumnya, setelah perhitungan fee ini, setelah akhir rating, selanjutnya yaitu mencari nilai E atau nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Caranya yaitu 0,02 dikali 109,37 itu untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya setelah mengupgrade rating, selanjutnya yaitu mencari nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Caranya yaitu 0,02 dikali total premium, sehingga dihasilkan angka 107,09. Selanjutnya yaitu mencari standar deviasi, yaitu dengan ini dikali dengan ini dikurangi hasil dari nilai E yang diharapkan, sehingga dihasilkan standar deviasinya yaitu 2,99. Setelah nilai rata-rata dan standar deviasi diperoleh, risiko kredit obligasi BBB dapat diukur menggunakan kerangka value at risk dengan asumsi bahwa distribusi risiko mengikuti distribusi normal. Nilai value at risk pada tingkat kepercayaan 6% dan 1% dapat dihitung sebagaimana ditunjukkan pada perhitungan berikut, yaitu 5% value at risk sama dengan 107,09, di mana 107 ini hasil dari E yang diharapkan dikurangi 107,09 dikurangi 1,65 dikali 2,99, di mana 2,99 ini adalah standar deviasi yang sudah dihitung tadi, sehingga dihasilkan 4,93. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan distribusi resiko yang sesungguhnya untuk memperoleh nilai yang mendekati 5% atau gen 100%, yaitu sebagai berikut: 6,77 value at risk sama dengan 107,09 dikurangi 102,02. Nilai 6,77 diperoleh dari penjumlahan probabilitas kategori DBD, CCC, dan default, sedangkan nilai 1,47 diperoleh dari penjumlahan probabilitas kategori B, CCC, dan default. Selanjutnya